Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang padamu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan selamat pagi. Kami dari Pionir Sario Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam kemuliaan kerajaan surga. Bapa yang kami sembah, puji, muliakan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu karena besar kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pagi yang baru. Kami boleh menikmati lagi sukacita mesbah pagi. Kami mengundang kuasa Roh Kudus menempati hati dan pikiran kami. Manakala kami membaca, mendengar dan merenungkan nasihat firman Tuhan, kami boleh mengerti dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa. Ceraikan itu dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami, dan menuntun hidup kami lebih dekat kepadamu. Bersama-samalah dengan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini, Minggu tanggal 30 Maret 2025, berjudul Hari Dokter. Ayat tema Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari Tabib Lukas, yang kekasih, dan dari Demas. Mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari. Di Amerika Serikat, tanggal 30 Maret adalah Hari Dokter. Pada tahun 1930-an, Nyonya Charles Almond dari Winder, Georgia, menyarankan agar suatu hari diperingati setiap tahun untuk menghargai dan memberi penghormatan kepada orang-orang yang berprofesi medis. Tanggal 30 Maret dipilih karena pada tanggal itulah di tahun 1842 obat bius pertama kali digunakan sebagai agen anestesi dalam pembedahan oleh Dr. Robert Long, seorang dokter dari Georgia. Kontribusinya terhadap operasi tanpa rasa sakit memang merupakan sebuah tonggak bersejarah di dunia medis. Peringatan Hari Dokter pertama kali diadakan pada tahun 1933 ketika warga Borough County, Georgia menempatkan bunga anyelir merah di kuburan para dokter yang telah meninggal, termasuk makam Dr. Long. Namun baru pada tahun 1900 Kongres secara resmi menetapkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Dokter Nasional. Kehidupan seorang dokter di Amerika bisa sangat membuat frustrasi. Tanggung jawab dan kehormatan tertinggi seorang dokter adalah menjadi pendukung pasien. Tetapi tekanan dari masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan perusahaan asuransi untuk mengurangi biaya di saat yang sama, meningkatkan kualitas, menciptakan ketegangan, dan dilematika yang konstan, yang sebelumnya tidak dialami oleh para dokter beberapa tahun yang lalu.
Repotnya mengelola perawatan, dokumen yang menumpuk, mengurangi pengembalian pembayaran, jam kerja yang panjang, ketakutan akan tuntutan hukum, kehidupan keluarga yang tercerai-berai, hutang pendidikan yang sangat besar, dan hilangnya otonomi telah mendorongkan banyak dokter ke jurang kehancuran. Banyak yang memilih untuk pensiun dini atau memasuki bidang-bidang non-klinis. Bagi mereka yang tidak berkecimpung dalam bidang medis, terkadang sulit untuk mendapatkan banyak simpati atas penderitaan dokter saat ini. Karena mereka masih bisa menikmati pola hidup yang relatif sangat nyaman dan prestise masyarakat yang cukup besar. Ketika Yesus menyembuhkan 10 penderita kusta, hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih kepadanya. Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lukas 17 ayat 17 dan 18. Bahkan tabib hebat pun menyesalkan kurangnya rasa terima kasih tersebut. Meskipun demikian, tidak boleh lupa bahwa Tuhanlah sumber segala kesembuhan. Luangkan waktu sejenak hari ini untuk menulis catatan singkat kepada dokter Anda dengan mengungkapkan ucapan terima kasih dan penghargaan Anda. Ini akan sangat membantu membuat hari mereka bahagia, dan hal ini bahkan mungkin akan membuat mereka tampak tidak terdesak dan tertekan ketika Anda mengunjungi mereka di kantor mereka. Terima kasih Tuhan atas hamba-hambamu, para medis, yang menyalurkan kesembuhanmu kepada begitu banyak orang. Demikian renungan pagi kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak atas nasihat firman Tuhan pagi ini. Kiranya kami dapat renungkan kebaikan Tuhan melalui para medis yang merawat kami apabila kami menderita sakit. Dan kami bersyukur karena Tuhan memberi amaran supaya ada ungkapan terima kasih kami kepada para dokter. Terlebih kepada dokter agung kami, yaitu Yesus Kristus. Kiranya roh kerenah hati selalu dikaruniakan. Kami dapat selalu mengakui Tuhan dalam hidup. Menyenangkan Tuhan, membawa berkat dalam hidup kami, dan membawa sukacita dalam perjalanan kekekalan ini. Bapa di surga, hari ini dalam aktivitas masing-masing kami dan tugas tanggung jawab pelayanan kami menserahkan hidup kami ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Hari ini kami boleh nikmati dan akhiri, boleh lagi mengangkat syukur kepadamu. Sempurnakan doa kami, jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.